Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Saingan Suamiku di Rumah Baru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sayang, Mas Kevin duduk di sampingku. Malam ini, ia benar-benar menepati janjinya. Tidak pergi keluar atau kantor. Padahal tadi sore Pak Baim mengajaknya ke kedai kopi. Iya mas, kata Pak Baim, Bu Asih tidak bisa datang. Ya, padahal ada yang mau aku bicarakan sama dia tentang yang kemarin itu. Gimana kalau sekarang kita ke sana? Tidak baik bertamu malam-malam, Mas. Lagian jalannya gelap. Kan ada motor. Tetap aja, lebih baik setelah pengajian saja. Oh, ya sudah. Sekitar pukul 9 malam, kami sudah masuk ke dalam kamar, berbaring di atas tempat tidur sambil berpelukan. Sayang, bisik Mas Kevin. Iya. Mas, belum menceritakan sikap kamu kemarin malam kan? Belum, tapi jangan sekarang, sudah malam. Aku takut Dahlia bisa mendengar percakapan kami. Namun, peringatanku tak diindahkan. Mas Kevin malah melanjut bercerita. Kamu itu aneh banget. Bukan aku, Mas, protesku. Iya, dia itu aneh banget. Selalu ingin menempel terus, bahkan sampai ingin ikut ke kamar mandi. Tindakannya itu malah membuat Mas kesal, ucapnya. Waktu mau tidur pun, dia terus merayu. Tapi karena sudah terlalu capek, Mas tinggal tidur aja, sambungnya. Ada lagi sayang, tidak tahu jam berapa. Sepertinya tengah malam, dia memaksa untuk memadu kasih. Beruntung, Mas masih bisa tahan emosi, tidak membentaknya. Sambungnya lagi. Dibentak juga tidak apa-apa, Mas, balasku, sembari menyandarkan kepala di dadanya. Mas Kevin mengecup keningku. Aku mempertahankan posisi itu hingga tertidur dalam pelukannya. Malam ini, untuk pertama kalinya aku bisa tidur dengan tenang di rumah ini. Keesokan paginya, aku sudah kembali sibuk di dapur. Mas Kevin dan Pak Baim membantu mengemas makanan ke dalam box kardus. Ini tidak kebanyakan, Pak? Tanya Pak Baim. Memang sengaja biar nanti kalau kelebihan bisa dibagikan ke kantor, balas Mas Kevin. Sehabis duhur, aku dan Mas Kevin sudah berdiri di teras menyambut warga yang mulai berdatangan. Dari kejauhan, terlihat Pak Rohim sedang berjalan bersama Mbok Asih. Mbok Asih, Mas, aku senang sekali melihat Mbok Asih datang. Iya, balas Mas Kevin. Nak Kevin, kenapa tidak undang Mbok? Mbok Asih melangkahkan ke teras. Bukannya Pak Baim sudah mengundang Mbok, sahut Mas Kevin. Kemarin Baim tidak datang ke rumah. Saya datang, Mbok, tapi Mboknya tidak ada di rumah. Pak Baim berjalan keluar. Oh, kemarin sore Mbok memang tidak ada di rumah. Dari tadi, Mbok Asih hanya menatap Mas Kevin saja, tak melirikku sedikit pun. Padahal, aku berdiri tepat di samping Mas Kevin. Mbok sehat? Tanya aku. Namun, ia tak menjawab. Hanya melirikku tajam dan berlalu masuk ke dalam rumah. Mas, ucapku pelan. Iya, sahut Mas Kevin. Kenapa Mbok Asih sinis begitu? Mungkin dia sedang kesal karena tidak diundang. Tapi kan kita sudah mengundangnya. Ya sudahlah sayang, biarkan saja, nanti kita minta maaf saja. Iya mas. Namun, tetap saja ada yang mengganjal di pikiranku. Apa salahku hingga ia bersikap sinis seperti itu? Tadinya, aku ingin sekali duduk di dekat Mbok Asih. Namun ia selalu menghindar. Bahkan menatap wajahku pun tak mau.
Perubahan sikapnya itu membuatku bingung sekaligus resah. Mas, sebaiknya kita berbicara dengan Bu Asih sekarang. Aku mengajak Mas Kevin berbicara empat mata di kamar. Jangan sekarang sayang, sebaiknya tunggu setelah pengajian. Aku penasaran kenapa sikapnya begitu padaku. Kamu sabar dulu. Baiklah Mas. Kami berjalan keluar kamar. Tak berselang lama, pengajian pun dimulai. Acara pengajian berjalan lancar meski jumlah orang yang datang tidak sebanyak perkiraan. Ada sekitar 30 box makanan yang tersisa. Sebagian besar warga sudah pulang, hanya menyisakan Pak Baim dan istrinya, serta Pak Rohim dan Bu Asih. Dari tadi, Bu Asih terus menatapku tajam. Entah apa yang ia lihat di dalam diriku. Apa mungkin Dahlia masih ada di dekatku? Jika iya, kenapa aku tidak merasakan apapun? Bu Asih bangkit. Tatapannya matanya itu membuatku takut. Dia berjalan mendekat lalu duduk di hadapan. Spontan aku menundukkan kepala. Jangan takut Nafira. Bu Asih mengangkat daguku. Kini pandangan kami beradu. Ia memegang tanganku. Seketika itu ada hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuhku. Panas, Bo, hardiku sambil mengepaskan tangannya. Nak Kevin, tolong pegangin Nafira, perintahnya. Jangan Mas, aku menolaknya. Mas Kevin terlihat ragu. Cepat, pegang Nafira. Bu Asih meninggikan suaranya. Mas Kevin memegang tubuhku dari belakang, dan kemudian Bu Asih kembali memegang tanganku. Rasa panas itu pun kembali kurasakan. Kali ini semakin panas hingga aku berteriak tak kuat. Keluar kamu Dahlia! Bu Asih berteriak. Sesaat kemudian, leherku terasa kesemutan. Tiba-tiba, ada sepasang tangan yang menutupi wajahku. Gelap. Saat ku membuka mata, sudah ada di tengah hutan yang gelap. Mas Kevin, aku bingung. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Kemudian berjalan tak tentu arah sembari memanggil nama Mas Kevin. Vira, sayup terdengar suara Mas Kevin. Mas, aku di sini, sahutku. Tak tahu dari mana sumber suara itu. Ra, sadar Ra. Mas. Ah! Terdengar suara wanita menjerit hingga membuat tanah bergetar. Entah bagaimana, tanah tempatku berpijak berubah menjadi air. Sontak aku pun tenggelam. Namun, kali ini aku tidak merasakan sesak. Aku bisa merasakan tubuh ini meluncur cepat menuju cahaya yang memancar di dalam air. Saat memulai cahaya itu, aku sudah berada di ruang tengah, dalam posisi melayang di udara. Kulihat Dahlia sedang menggaruk-garuk tubuhnya dengan kuku yang tajam, hingga membuat darah bercucuran. Dalam sekejap, gaunnya yang berwarna kuning berubah menjadi merah. Ia menatapku marah. Panas! Lalu menjerit kesakitan dan terbang menembus langit-langit. Kini aku bisa melihat Mas Kevin yang sedang memeluk tubuhku yang tak sadarkan diri. Ra, bangun, ucapnya. Bu Asih menoleh ke arahku lalu tersenyum. Beberapa detik kemudian, aku terhisap ke dalam tubuhku dan terbangun. Alhamdulillah, ucap Mas Kevin saat aku membuka mata. Mas, aku memeluknya dan menangis. Jangan menangis sayang, sekarang dia sudah pergi, bisik Mas Kevin. Kuseka air mata. Apa dia akan kembali lagi Mas? Semoga saja tidak. Sejak kapan dia ada di tubuh Nafira? Tanya Bu Asih. Saya tidak tahu Mbok, balas Mas Kevin. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah? Apa Nak Kevin tidak menabur garamnya? Sudah Mbok, tapi Mas Kevin menceritakan kejadian saat menabur garam. Dia memang sangat cerdik. Seharusnya Nak Kevin bisa lebih berhati-hati bagaimanapun. Sekarang bukan hanya nyawa Nak Kevin saja yang terancam. Nyawa Nafira dan kandungannya ikut terancam.
Apa sebaiknya saya pindah rumah saja? Sekarang sudah percuma, karena kalian sudah ditandai kemanapun kalian pergi. Dia akan terus mengikuti. Jalan satu-satunya adalah kalian harus bisa melawannya dan mencari orang yang bisa mengurungnya atau melenyapkannya. Apa Nak Kevin sudah mencari orangnya? Aku melirik Mas Kevin. Belum, Mbok, balasnya. Nak Kevin harus mencari orang itu secepatnya sebelum dia kembali dengan teror yang lebih mengerikan. Iya, Mbok. Satu lagi. Maaf, kalau Mbok agak lancang. Apakah saat dia merasuki tubuh Nak Safira, kalian pernah melakukan hubungan suami istri? Tidak pernah, Mbok. Mbok Asih mengembuskan nafas lega. Syukurlah. Apa yang terjadi kalau Mas Kevin melakukan itu, Mbok? Tanya aku penasaran. Dia akan terikat dengan Nak Kevin, bisa menjadikan Nak Kevin miliknya dan mengendalikan sepenuhnya. Dia juga tak segan-segan melukai orang yang akan mengganggu hubungannya. Ikatan itu sangat sulit dilepas. Hanya sedikit saja yang bisa melepaskannya tanpa korban jiwa. Jelas, Mbok Asih. Kekhawatiranku bertambah saat mendengar penjelasan Mbok Asih. Tadi saya melihat dia menjerit kesakitan, lalu terbang melewati langit-langit, Mbok. Apa kamu melihat gaunnya? Gaunnya penuh dengan darah. Gawat, amarah dan dendam yang sangat besar bisa saja mengubahnya menjadi kuntilanak merah, jenis yang lebih mengerikan. Apakah Mbok bisa mencegahnya datang ke rumah ini? Sementara saya mencari ustadz atau kiai yang bisa mengusir atau melenyapkannya, ucap Mas Kevin. Mbok hanya bisa memagari rumah ini saja. Selama Nafira tidak keluar dari area rumah ini, insya Allah akan tetap aman. Baik, Mbok. Him. Mbok Asih memanggil Pak Rohim. Tolong ambilkan garam kasar di rumah. Pakai motor saya saja, Pak, biar cepat. Mas Kevin mengambil kunci motor di kamar. Sembari menunggu Pak Rohim, aku dan Mas Kevin menemani Mbok Asih berkeliling rumah. Lampu di gudang harus selalu dinyalakan, pesannya. Soalnya, tempat yang gelap dan lembab seperti itu bisa ditempati oleh jin. Imbuhnya. Dari gudang, kami berjalan menuju teras, bertepatan dengan Pak Rohim yang datang membawa kantung kreseknya. Biar saya saja yang tabur garamnya, Pak. Pak Baim menawarkan diri. Namun, Mbok Asih menolaknya. Ia meminta Mas Kevin yang menaburnya. Pak Rohim menyerahkan kantung kresek hitam itu pada Mas Kevin. Lalu, Mas Kevin mulai menabur garam itu perlahan. Aku dan Mbok Asih berjalan tepat di belakang Mas Kevin sembari berkeliling rumah. Mbok Asih memberikan pesan pada Mas Kevin untuk selalu berdoa setiap kali melakukan kegiatan, karena doa yang akan mencegah Dahlia mendekat. Apalagi, Mas Kevin lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, sangat rawan diikuti oleh Dahlia. Sudah, Mbok? Tanya Mas Kevin saat kami tiba di tempat awal. Iya. Mbok Asih menutup mata sembari merapal sesuatu, kemudian menghentakkan kakinya 3 kali. Dia akan mencari cara untuk menembus pagar gaib ini, jadi jangan terlalu merasa aman. Tetap berdoa dan meminta perlindungan sama Allah. Baik, Mbok, sahutku. Saat kami masuk ke halaman rumah, tiba-tiba tercium bau anyir yang sangat kuat. Mbok, garamnya! Teriak Pak Baim sembari menunjukkan taburan garam yang berada tepat di pintu pagar. Garam itu berubah menjadi merah darah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Mbok Asih menatap tajam ke arah jalan. Dia sedang berusaha masuk, ucapnya. Mbok Asih meminta kami masuk ke dalam rumah. Sementara ia masih berdiri di depan pagar. Tutup pintunya, perintahnya. Kami semua berkumpul di ruang tengah sambil berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mbok Asih. Apa yang kemarin saya lihat itu dia, Pak? Tanya Pak Baim. Iya,
Sahut Mas Kevin yang dari tadi menggenggam tanganku erat. Ia terus memintaku untuk berdoa. Krit. Pintu terbuka. Bagaimana Mbok? Tanya Mas Kevin. Dia sudah pergi, tapi Mbok khawatir dia akan kembali dengan teror yang lebih menakutkan. Kini wujudnya sudah menyerupai kuntilanak merah, jauh lebih negatif dari sebelumnya. Balas Mbok Asi. Maaf, gara-gara Mbok dia jadi seperti itu, imbuhnya. Tidak apa-apa Mbok, daripada dia terus bersembunyi di dalam tubuh saya, balasku. Saya sudah sangat berterima kasih Mbok mau membantu, timbal Mas Kevin. Nak Kevin. Iya Mbok, jangan lengah. Dia akan terus mengincar Nak Kevin dengan menggunakan cara yang tak masuk akal. Mungkin Nak Kevin tidak terlalu percaya dengan hal gaib, tapi mulai sekarang belajarlah untuk percaya demi keselamatan Nak Kevin dan Safira. Aku setuju dengan ucapan Mbok Asi. Sikap Mas Kevin yang terlalu meremehkan bisa menjadi bumerang nantinya. Apalagi ia yang menjadi target utama Dahlia. Iya Mbok, mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati. Setelah mengobrol sebentar, Mbok Asi dan Pak Rohim pamit pulang. Disusul Pak Baim dan istrinya yang pulang dengan membawa sisa nasi bok untuk dibagikan ke kantor. Mas, aku memanggil Mas Kevin yang sedang sibuk dengan laptopnya. Iya sayang, sahutnya. Aku takut. Ia menoleh. Jangan takut sayang, kan Mas ada di sini. Kalau nanti di kantor atau lapangan ada yang janggal, Mas cerita ya. Iya sayangku. Jangan tidur terlalu malam Mas. Pesanku seraya menutup mata. Iya, ini sebentar lagi juga selesai. Aku memilih tidur duluan, meninggalkan Mas Kevin yang masih sibuk dengan laporan. Besok dia sudah mulai kerja. Sepertinya aku harus mencari kesibukan di dalam rumah sembari menunggunya pulang kerja. Pagi menjelang, aku menyiapkan sarapan di dapur. Sayang, Mas Kevin duduk di ruang tengah menunggu sarapan. Iya Mas, sahutku. Ingat, kamu jangan keluar rumah ya. Iya, aku membawa nampan berisi makanan, lalu menaruhnya di meja. Kamu mau kemana? Mas Kevin menarik tanganku saat akan kembali ke dapur. Mau membuat bekal makan siang. Mas Kevin tertawa kecil. Sepertinya kamu lupa kalau sudah pindah rumah. Sekarang Mas bisa pulang untuk makan siang. Oh iya, aku masih terbiasa seperti dulu. Sini, duduk. Mas Kevin memintaku duduk di sampingnya. Ada yang mau Mas ceritakan? Tentang apa? Semalam. Apa ini ada hubungannya dengan Dahlia? Ia mengangguk. Sepertinya semalam dia ada di depan rumah. Apa Mas melihatnya? Tidak. Terus bagaimana Mas yakin dia ada di depan rumah? Mas mendengar suaranya. Apa yang dia ucapkan? Kevin, Kevin. Begitu, dia memanggil nama Mas terus. Terus apa lagi? Segitu aja, soalnya Mas langsung matikan laptop dan tidur. Mas, kalau bisa untuk sementara waktu jangan keluar malam ya. Sebelum maghrib baru sudah ada di rumah. Iya. Selesai sarapan, Mas Kevin langsung berangkat kerja. Aku hanya bisa mengantarnya sampai di teras, melihat motornya melaju melewati deretan pohon sawit. Sudah hampir pukul 1 siang, suara motor Mas Kevin belum juga terdengar. Ingin sekali coba menghubunginya, tapi takut mengganggu pekerjaannya. Rasa khawatir yang berlebihan ini mulai menyiksaku, ditambah bayang-bayang Dahlia yang selalu menghantui pikiran. Tiba-tiba hatiku langsung lega saat mendengar suara klakson di depan rumah. Bergegas aku membuka pintu. Maaf sayang, maaf agak terlambat, ucapnya sembari meletakkan helm di kursi teras. Tidak apa-apa Mas. Kamu sudah makan? Belum. Lain kali, kalau Mas terlambat, lebih baik kamu makan duluan saja. Kasihan anak kita nanti kelaparan. Iya Mas. Oh iya Mas, apa di sini ada jasa laundry antar jemput?
Sepertinya tidak ada sayang. Memang kenapa? Aku takut menjemur pakaian di luar. Biar Mas saja yang jemur. Nanti setelah pulang kerja Mas angkat. Oke Mas. Setelah makan siang, Mas Kevin membantu menjemur pakaian di halaman depan. Sementara aku hanya memperhatikan dari teras. Beres, teriak Mas Kevin. Aku ke kantor lagi ya sayang. Iya Mas. Tepat pukul 5 sore. Mas Kevin sudah ada di rumah. Sayang, panggilnya seraya berjalan ke dapur. Iya Mas, aku menoleh padanya. Meski tangan ini sibuk memotong tomat. Aku punya berita buruk. Spontan aku berhenti memotong, berbalik badan menghadapnya. Berita buruk apa Mas? Semoga saja ini bukan tentang Dahlia. Lusa Mas ada tugas mendadak keluar kota. Memang tidak bisa ditunda Mas. Setidaknya sampai rumah ini benar-benar aman. Sepertinya tidak bisa. Berapa hari? Kemungkinan 5 hari. 5 hari? Apa Mas tega meninggalkan aku sendirian di rumah di saat situasi seperti ini? Meski itu adalah pekerjaannya, tapi meninggalkanku sendirian di rumah saat ini adalah pilihan yang sangat buruk. Seharusnya ia lebih memikirkan kondisi istrinya yang sedang hamil. Ditambah ada Dahlia yang masih berkeliaran di sekitar rumah. Kamu jangan khawatir sayang. Pak Baim bilang istrinya akan tinggal di sini selama Mas keluar ke kota. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan? Jujur Mas, aku sangat keberatan. Baiklah, nanti Mas akan berbicara dengan Pak Fatir. Mas Kevin masuk ke kamar lalu pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ia lebih banyak diam, duduk di depan televisi sambil sesekali menatap ponselnya. Kalau sudah begini, pasti ia sedang kesal denganku. Apa aku salah memintanya tetap berada di rumah? Apa Mas sudah menghubungi Pak Fatir? Tanyaku memecahkan keheningan malam ini. Sudah. Terus apa jawabannya? Dia bertanya apa alasannya Mas tidak bisa berangkat. Mas sudah bilang untuk menemaniku di rumah. Sudah. Terus Pak Fatir sudah tahu kalau Bu Ismi akan menemani kamu. Bagaimana kalau Mas ceritakan masalah sebenarnya toh? Rumah ini awalnya memang untuk Pak Fatir. Seharusnya ia dan keluarga yang mendapatkan teror dari Dahlia, bukan kita. Emosiku mulai terpancing. Hus, kamu jangan berbicara seperti itu. Habisnya Mas selalu mengutamakan pekerjaan, tidak memperdulikan keselamatan istrinya. Wajah Mas Kevin tambah kesal. Ia bangkit dan berjalan ke kamar. Bruk. Pintu kamar dibanting cukup kencang. Lonceng yang tergantung di pintu sampai terjatuh. Mataku terbelalak saat lonceng itu menggelinding ke arahku. Sontak, aku bangkit. Terdengar suara wanita tertawa melengking dari atas. Bergegas aku masuk ke kamar. Mas, aku dengar ada suara wanita tertawa, ucapku pada Mas Kevin yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Mas tidak dengar apa-apa, balasnya tanpa menoleh padaku. Tapi aku dengar Mas. Tadi juga lonceng yang di pintu menggelinding sendiri. Sudahlah sayang, Mas tidak jadi berangkat. Kamu tidak perlu mengarang-arang cerita. Apa Mas tidak percaya denganku? Mas cuman capek, mau tidur. Ia membelakangiku. Bulir-bulir bening mulai membasahi pipi. Hati ini sakit sekali melihat sikapnya. Baru kemarin ia bilang akan mempercayaiku. Sekarang sudah melupakannya. Pagi menyapa. Saat aku bangun tidur, Mas Kevin sudah tidak ada di sampingku. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Terlihat Mas Kevin sedang berada di dapur. Aku menghampirinya. Biar aku saja, Mas. Tidak usah, balasnya sambil menatap panci kecil berisi mie. Mas marah denganku. Menurut kamu? Sikap Mas menggambarkan kalau marah. Memang, ia memindahkan mie yang sudah matang ke mangkuk. Apa aku salah minta Mas untuk tetap di rumah? Tidak, ia berjalan ke ruang tengah. Kalau begitu, kenapa Mas marah?
Mas sudah memberi solusi agar kamu tidak sendirian di rumah, tapi kamu malah menolak. Sekarang Mas jadi tidak enak sama Pak Fatir dan Pak Baim. Ya sudah, kalau Mas tetap ingin pergi, aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar mengizinkan. Aku mengizinkan. Seharusnya aku tidak bersikap egois hanya karena ketakutanku terhadap Dahlia sampai harus mengorbankan pekerjaan Mas Kevin. Aku juga tidak mau suasana di dalam rumah kian memanas. Dahlia akan senang jika kami terus ribut. Kamu yakin? Aku tidak mau ada keterpaksaan. Yakin, Mas? Mas Kevin tersenyum lalu memelukku. Makasih sayang. Keesokan harinya, aku membantu Mas Kevin memasukkan pakaian ke dalam koper. Mas akan pulang secepatnya sayang, ucapnya. Iya Mas, jangan lupa kamu harus berhati-hati. Iya. Setelah semua barang bawaan Mas Kevin masuk ke dalam koper, kami pun keluar kamar. Di ruang tamu sudah ada Pak Baim dan Bu Ismi. Pak Baim akan pergi dengan Mas Kevin, sedangkan Bu Ismi akan menemaniku di rumah. Mobil kantor sudah menunggu di luar. Seperti biasa, aku hanya bisa mengantar Mas Kevin sampai teras. Sebelum melangkah menuju mobil, ia terlebih dulu memeluk dan mencium keningku. Tak lupa mengusap perutku seraya pamit. Assalamualaikum. Salamnya. Waalaikumsalam. Mas Kevin masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju, ia sempat membuka jendela dan melambaikan tangan. Aku dan Bu Ismi masuk ke dalam. Kami pergi ke ruang tengah menonton televisi sambil mengobrol. Apa anak-anak tidak keberatan ditinggal sendirian di rumah, Bu? Tanyaku. Anak-anak sudah dititipkan sama neneknya, Bu. Masih tinggal di kampung itu juga. Iya, Bu, kalau di kampung biasanya satu keluarga tinggal berdekatan. Wah, enak kalau hari raya tidak perlu jalan jauh. Iya, Bu, tapi jadi tidak pernah merasakan sensasi mudik. Berarti ibu sama Pak Baim harus merantau jauh, baru akan merasakan sensasi mudik dan bermacet-macetan di jalan. Kalau ibu asli dari mana? Jakarta. Wah, jauh. Gimana rasanya pindah dari kota besar ke kota kecil? Awalnya tidak begitu betah, Bu, tapi lama-lama terbiasa. Kalau tinggal di sini, apa ibu betah? Sejujur saya tidak betah, tapi mau bagaimana lagi, harus menemani suami. Kenapa ibu tidak pindah saja, kembali ke kota, daripada tetap di sini, mana angker pula. Untuk sementara waktu kami belum bisa pindah, Bu. Apa karena perkataan Bu Asi kemarin? Ternyata, Bu Ismi juga mendengarkan ucapan Bu Asi. Iya, seharusnya ibu tidak begitu saja percaya dengan ucapan Bu Asi. Bagaimanapun dulunya ia merupakan dukun santet, malahan kabarnya Dahlia itu salah satu anak buahnya. Aku sangat terkejut mendengar ucapan itu. Dahlia anak buah Bu Asi. Masa sih, Bu? Kalau Dahlia anak buah Bu Asi, kenapa beliau mau bantu kami untuk menghadapi Dahlia? Mungkin itu akal-akalnya saja supaya ibu dan Pak Kevin percaya dan tetap tinggal di rumah ini. Tapi saya tidak memaksa ibu untuk percaya. Cuma ibu harus berhati-hati juga dengan Bu Asi. Makasih, Bu. Entahlah, mana yang harusnya aku percaya, Bu Asi atau Bu Ismi. Yang jelas, Bu Asi sudah banyak membantuku. Langit sudah mulai gelap. Dari tadi aku berdiam diri di kamar, masih memikirkan ucapan Bu Ismi. Bu, panggil Bu Ismi. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu. Bu, makan dulu, ucapnya. Iya, aku sampai lupa makan. Tadi saya sudah masak, kebetulan ada bahan makanan sisa pengajian kemarin. Wah, jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Bu. Kami pun makan bersama di ruang tengah. Ibu yakin tidak mau tidur di kamar? Tanya aku. Saya tidur di sini saja, Bu. Kalau begitu kita sama-sama tidur di sini saja, usulku. Jangan, Bu, masa ibu tidur di lantai? Kan spring bednya bisa dilepas. Tidak usah, Bu. Tidak apa-apa, kan enak tiduran sambil nonton televisi.
Daripada harus tidur sendirian di kamar, lebih baik tidur berdua di sini. Bu Ismi pun akhirnya setuju. Ia membantuku membawa spring bed ke ruang tengah. Saya jadi tidak enak, Ibu sampai harus tidur di sini, ucapnya. Malahan, waktu pertama kali datang ke sini saya tidur di sofa, Bu. Masa sih, Bu? Iya, saya ketiduran pas menemani Pak Kevin nonton sepak bola. Oh, hobi Pak Kevin sama kayak suami saya, suka nonton sepak bola. Ya, namanya juga laki-laki, Bu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.